Akhirnya liga terbaik seantero jagat raya, BRI Super League bergulir. Dan dari match pertamanya aja sebenarnya emang gak terlalu spesial ya, karena biasanya match pembukanya itu spesial, nemuin juaranya Liga 1 dan Liga 2. Sekarang agak berbeda nih. Di match pembuka ini mempertemukan antara Borneo FC melawan Polisi Cabang Lampung. Dengan skor akhir 1-0, Borneo FC bisa bikin Polisi Cabang Lampung pulang dengan bawa 0 poin. Gol satu-satunya dicetak di menit 65 oleh Peralta, dan ini gol cantik banget. Peralta, gol. Sampai menit akhir, Polisi Cabang Lampung gak bisa balas kedudukan. Dan ya, selamat untuk para pusamania, hasil baik plus catatan panjang gak terkalahkan di Liga masih berlanjut. Lalu kita lanjut ke match kedua. PSM Makassar menjamu tim underdog di musim ini, yaitu adalah Persijap Jepara. Klub yang sampai saat ini melekat di ingatan gua sebagai klubnya ISL di zaman Antv. Setelah mereka terdegradasi di tahun 2014, sampai-sampai mereka juga harus terdegradasi lagi ke Liga 3 di tahun 2017. Tapi kali ini Jepara bisa bangkit dan jadi kuda hitam di kasta tertingginya Liga Indonesia. Apresiasi tertinggi gua untuk Jepara kali ini bisa bangkit dari Liga 3 ke Liga 2 sampai akhirnya tembus lagi ke habitat aslinya, Indonesia Super League, ISL. Tapi bedanya ini zaman Indosiar. Nah, di match ini Jepara bisa nahan imbang tim tuan rumah walaupun dengan cara yang dramatis. Ketinggalan 1-0 sampai menit 97, Jepara masih yakin dan terus nyerang sampai akhirnya membuahkan hasil dengan golnya Carlos Franca di menit 98. Masih ada Diki Kurniawan berikan umpan kepada Rosalvo, dan kali ini Carlos Franca. Iki Jeporo menolak menyerah. Dan ini bikin mereka bawa pulang setidaknya 1 poin. Terus catatan penting juga untuk PSM, ini harus bisa dan paksa jaga fokus di menit akhir dari babak pertama atau babak kedua. Kongres untuk kedua tim masing-masing dapat poin. Lalu di hari dan waktu yang bersamaan ada match ketiga, Persebaya Surabaya melawan tim yang baru aja naik kasta, PSIM Yogyakarta. Dan di match ini semua orang berpikir bahwa Persebaya akan menang dengan mudah. Toh mereka juga ada di top 5 juga kan musim lalu, sampai mereka terbang ke Australia cuma buat uji coba bahkan. Ya walaupun tim Australia juga gue curiga itu tim kelurahan, tapi ya mereka ampe niat begitu mah jatuhnya kayak serius banget gitu buat ngejalanin liga tahun ini. Udah jauh-jauh melalang buana ke negeri orang buat nyari pengalaman, pas pulang malah kejebolan di menit tambahan. Datang Rado, sukar dipercaya pemirsa, semua gol yang didapatkan oleh PSM Yogyakarta di mana final berhasil datang. Namanya kehidupan kayak roda, kadang di atas, kadang bocor. Buat PSM Yogyakarta, tenang, ini masih match pertama. Gol yang diciptain juga di menit-menit akhir, jadi ya masih banyak yang harus dibenahin. Tapi dengan defense yang seperti ini cukup oke lah buat tim-tim yang besar. Dan biasanya jangan lupa, tim-tim seperti ini biasanya cuma jago nahan pas lawan tim-tim besar doang. Giliran mereka ketemu sama tim papan tengah ke bawah, mereka biasanya terseok-seok juga. Tapi ya, congrats untuk PSM. Lalu match keempat, juara bertahan back-to-backnya Liga Indonesia, Persib Bandung melawan tim yang hampir degradasi di musim lalu, yaitu Semen Padang. Ya, di match ini udah ketebak, sebelum match dimulai pun Persib diunggulkan di atas kertas. Dan ya, skor akhir 2-0. Lepas, dan shooting! Gol! Febri! Mereka juga kemarin menang atas Manila Diger 2-1. Dan ya, harapan gue sih Persib tetap bisa konsisten, karena kan mereka tahun ini pasti akan main di Asia. Jadi ya Bojan Hodak kudu lebih pinter-pinter untuk rotasi pemain. Untuk Semen Padang, kalian yakin mau terus-terusan tiap tahun targetnya lolos dari degradasi? Enggak kan? Jadi ya selamat untuk kedua tim. Oke, di match berikutnya Dewa United melawan Malut United. Ini gila sih, gue masih kebingungan. Malut United adalah satu-satunya klub yang pakai pelatih lokal. Lalu perombakan pemainnya juga nggak sesignifikan tim lain. Tapi gila sih bisa ngalahin Dewa United dengan skor yang cukup besar. Ini keren banget sih. Sika Da Silva. Terus juga ada Madura United melawan Persis Solo. Ini kebanyakan United anjir. Jadi ya Madura United ini tim yang satu-satunya gue gak suka sebenarnya di musim lalu, karena taktik dan permainnya yang ditampilkan oleh Madura di musim lalu itu temponya lambat banget, kayak gak niat main bola. Tapi mereka masih bisa ada di Liga 1, gue masih bingung gitu. Mereka main di kandang sendiri aja masih bisa kalah loh sama Persis Solo. Nah, keadaan di mulut gol.
tanpa ragu dengan sebuah sundulan tajam Sho Yamamoto. Skornya 1-2 dan Persis Solo bisa menang dengan hanya 10 pemain. Ya walaupun kartu merahnya ada di menit 79, tapi ya tetap aja Madura tetap Madura. Kemudian ada match dari Bali United melawan Persik Kediri. Persik Kediri di sini hampir aja bawa 3 poin. Kalau seandainya di menit 96 Kopi Taufik nggak bikin gol, Masih gagal. Berputar-putar. Gopal. Header. Gol, 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 gol. Terus ada Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Di match ini seru banget. Babak pertamanya ya biasa aja, tapi ada 1 gol. Lalu di babak kedua makin kelihatan jomplang. Bayangin aja ball positionnya di menit 60-an itu 70-30. Gila banget sih ini Persija. Pakai taktik ala Eropa, ala Barcelona, attacking football dan high defense. Mereka nggak peduli berapapun skornya, mereka tetap menyerang dan hasilnya 4 gol masuk ke gawang Persita Tangerang. Dan itu dia. Gol. Oh iya. Anda shooting kali ini oleh Maxwell. Maxwell. Gol. Alano. Saya cuma bilang pemirsa. Dan di sini ada gol yang mampus ini, cantiknya gila-gilaan. Ini goal of the week sih menurut gua. Maxwell tendangan jarak jauh pojok kanan atas. Dan ya Persita di sini parah banget sih. Mereka nggak bisa keluar dari tekanan sama sekali. Mungkin stadion dengan supporter yang deket banget ini bikin mereka down ya. Jadi ya congrats untuk The Jackmania. Lalu di match terakhir Arema FC alias Arema Indonesia alias Arema Malang. Nggak tahu lah ini Arema mana. Tapi intinya mereka bisa ngelakuin hal yang terbaik yang mereka bisa. 4 gol dibalas 1 gol dari PSBS Biak. Dan jangan lupa ini match pertama, belum apa-apa udah ada hat-trick yang diciptakan oleh Dalberto. Lolos Paulinho dan sikat lagi. Kampuka sikat. Gol. Dalberto. Gol. Gila sih ini. Tapi ya inget ya, ini kalau lu cuma bertumpu sama 1 pemain, tim lu bakal kesusahan kalau si Dalberto ini cedera. Buat PSBS Biak ini calon kuat papan bawah sih menurut gua. Tapi ya we'll see. Semoga tim-tim yang di minggu pertama ini mengalami kekalahan mereka bisa bangkit, termasuk PSBS Biak. Jadi ya itu aja teman-teman yang terjadi di minggu pertama. Kita akan ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya dari Liga Terbaik Seantero Jagat Raya Indonesia. Dan ciao.